Nah, sekarang dengan penjualan tiket yang katakanlah belum selesai sampai detik ini, coba, kapan akan dijual tiketnya? Dan nanti kalau misalkan sudah terjual dalam sisa waktu yang ada, akan terjual berapa biji? Nutup nggak dengan dana yang sudah dikeluarkan? Yang katanya Pemprov DKI koar-koar bahwa ini akan nanti membawa efek kepada masyarakat Jakarta, akan menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Omong kosong. Tapi, yang sedikit lucu, ini adalah reaksi Presiden Jokowi saat meninjau lokasi sirkuit Formula E hari Senin yang lalu. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Di pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang sirkuit Formula E yang alhamdulillah saat ini sudah selesai dibangun, pengaspalannya juga sudah selesai, sudah 100%. Tapi sponsor sampai detik ini masih menjadi misteri ya. Sponsor hanya sebatas mitos. Nah, hal ini disampaikan oleh, sebentar, nyontek dulu ya, Vice President Communication and Organizing Committee Formula E Jakarta 2022, Bapak Iman Syafei, yang mengatakan bahwa sponsor ini sudah ada. Sponsor sudah ada, tapi masih dirahasiakan. Sponsor ini nanti yang akan mendanai semua yang akan diumumkan next, berikutnya. Mungkin setelah pembangunan pedok dan juga tribun selesai. Tapi Pak Iman Syafei ini nggak tahu kapan pembangunannya ini kapan. Nah, hal ini kemudian diluruskan oleh, nyontek lagi ya, boleh ya, Vice President of Infrastructure and General Affairs Formula E, Irawan Sucahyono, yang mengatakan bahwa pembangunan tribun dan juga pedok ini nanti akan dilaksanakan setelah cuti Idul Fitri atau cuti Lebaran. Nah, ini kan pastinya nanti sekitar awal bulan Mei ya, bulan depan. Nah, kemudian sampai detik ini sponsornya juga belum ada. Sekarang secara logika, katakanlah saya sebagai pemilik perusahaan atau pemilik produk ingin membranding sebuah event, sebuah kegiatan, karena kita kan akan menggelontorkan dana nih. Nah, sampai detik ini, nama kita belum mencuat. Padahal kita akan menggelontorkan dana. Siapa yang mau coba? Logika aja lah, kita main logika. Katakanlah saya punya perusahaan minyak goreng nih, katakanlah ya. Minyak 212 misalkan, akan mensponsori Formula E. Saya akan memberikan dana katakanlah 100 miliar untuk pendanaan ini. Tapi dananya dari mana? Rahasia dong. Siapa yang mau? Siapa yang mau coba? Saya sebagai pemilik produk, ini kan kepingin produk ini di branding di mana-mana, dikenal. Ini loh, produk gue yang akan sponsori acara lu, kan gitu. Tapi ini masih rahasia. Nah, apa benar nih sponsornya sudah ada? Atau jangan-jangan mau pakai APBD lagi? Padahal kita tahu APBD DKI ini sudah digelontorkan untuk komitmen fee aja pada tahun 2019 lalu itu sudah 560 miliar. Kemudian untuk total semuanya ini sudah hampir 1 triliun, sekitar 900 berapa miliar, hampir 1 triliun. Lalu dana apa lagi yang akan diserap? Sekarang misalkan mengandalkan penjualan tiket. Nah, sampai detik ini tiket ini belum dijual. Tiket ini rencananya akan dijual setelah pembangunan pedok dan tribun selesai. Jadi artinya penjualan tiket ini akan dimulai pada kemungkinan awal atau pertengahan bulan Mei depan. Sedangkan balapan ini akan dimulai pada tanggal 4 Juni. Jadi penjualan ini nggak akan sampai 1 bulan. Lalu akan dijual ke siapa? Kadrun. Mereka aja makan nunggu demo, nunggu nasi bungkus, malah suruh beli tiket nonton balapan. Balapan onta kali mereka mau. Iya kan? Nah, jadi begini. Untuk masalah penjualan tiket, kita bisa berpikir secara logik aja. Waktu kurang dari 1 bulan. Kemudian
regulasi penjualan tiketnya seperti apa, itu juga belum ada. Bahkan jumlah penonton itu sudah di-courting, sudah didiskon dari 50.000 menjadi 10, tinggal 10.000. Ini kan berarti diskonnya sudah 80%. Kalah Ramayana. Ramayana aja 50 plus 20 cuman. Ini berani-beraninya mengkorting, mendiskon jadi sampai 80%, tinggal 10.000 aja. Nah, dari 10.000 ini nanti besaran tiketnya antara 350 sampai sekitar 1,5 atau 2 juta. Siapa yang mau beli? Penggila otomotif mana yang akan merelakan uangnya untuk balapan yang sampai saat ini belum jelas? Belum jelasnya kenapa? Ya ini, yakin nggak ini akan terselenggara? Sponsor belum ada, tribunnya juga belum, paddock untuk pembalap juga belum. Oke, sirkuitnya ini memang memecahkan rekor, pengaspalannya hanya 60 hari. Ini luar biasa memang. Memang kalah jauh dibandingkan dengan sirkuit MotoGP di Mandalika. Karena apa? Karena memang kalau untuk secara teknis, sirkuit MotoGP ini memang butuh pengaspalan berulang-ulang. Karena akselerasi motor nanti yang menyebabkan pergesekan antara roda motor dengan aspal, ini memang harus butuh aspal yang khusus. Kalau enggak, aspalnya akan ngelupas. Beda kalau sama sirkuit Formula E. Di beberapa negara, ini mereka menggunakan jalan raya untuk sirkuitnya. Ini menandakan apa? Bahwa sebetulnya sirkuit ini 1 atau 2 kali pengaspalan sudah selesai. Dan nggak heran kalau waktunya 60 hari itu selesai, nggak heran. Kembali ke masalah tiket. Kemarin saya membaca berita, dapat kabar Formula E yang akan diselenggarakan di Vancouver, Kanada, itu dibatalkan. Karena apa? Karena belum mendapat izin. Nah, kemudian panitia ini sekarang sedang mencari regulasi bagaimana cara mengembalikan dana tiket. Artinya, jauh hari sebelum penyelenggaraan tiket sudah dijual. Padahal balapan di Vancouver, Kanada ini nanti rencananya akan digelar pada 2 Juli 2022. 1 bulan setelah gelaran yang ada di Jakarta. Tiketnya udah dijual. Dan sekarang panitia sedang memikirkan bagaimana cara mengembalikan dana. Nah, yang di Jakarta sampai detik ini, tiketnya belum dijual. Butuh waktu berapa lama untuk menjual tiket? Kalau misalkan MotoGP aja, yang pembalapnya sudah terkenal, fansnya, penggemarnya sudah ada di Indonesia, sudah mengikuti selama bertahun-tahun, penjualan tiketnya itu bahkan 3-4 bulan sebelum gelaran. Formula E ini, kita baru dengar ada balapan ini itu dari tahun 2019 yang lalu, pada saat Anies Baswedan ngotot kepingin negara ini Jakarta. Nama-nama pembalapnya, bahkan dari negara mana, kita nggak ada yang kenal. Saya tanya pada Anda, ada yang kenal nggak? Saya yakin belum ada yang kenal sebelum Anies ngotot menyelenggarakan ini. Nah, sekarang penggila otomotif mana yang mau melihat balapan yang bahkan nama-nama pembalapnya aja nggak tahu? Logika aja kita pakai. Nah, sekarang dengan penjualan tiket yang katakanlah belum selesai sampai detik ini, coba, kapan akan dijual tiketnya? Dan nanti kalau misalkan sudah terjual dalam sisa waktu yang ada, akan terjual berapa biji? Nutup nggak dengan dana yang sudah dikeluarkan? Yang katanya Pemprov DKI koar-koar bahwa ini akan nanti membawa efek kepada masyarakat Jakarta, akan menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Omong kosong. Tapi, yang sedikit lucu, ini adalah reaksi Presiden Jokowi saat meninjau lokasi sirkuit Formula E hari Senin yang lalu. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ya saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa dan di lapangan seperti kita lihat saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis lebaran dan
Ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Sudah lihat kan videonya? Nah, saya ingin menyoroti reaksi dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa kita harapkan kita bisa melihat balapannya awal bulan depan, awal bulan Juni depan. Nah, saya ingin menyoroti dari sisi apa? Saya bukan ahli bahasa, bukan ahli mikroekspresi, membaca mimik wajah, bukan, apalagi ahli tata bahasa, tata kata kayak Anies ya, bukan ya. Saya ingin menyimpulkan dari segi saya sendiri. Kalau misalkan nanti ada kesalahan, nggak sependapat, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi begini, dari yang diomongkan oleh Presiden Jokowi ini mengisyaratkan ada sedikit pesimistis begitu. Karena apa? Kalau misalkan kita optimis, balapan ini akan digelar, saya yakin diksi yang dipilih bukan itu. Saya yakin diksi yang dipilih pasti seperti ini. Kita jumpa lagi nanti di balapan Formula E bulan depan. Itu optimis. Tapi diksi yang dipilih oleh Presiden Jokowi adalah, ya, saya harapkan balapan ini bisa kita lihat nanti di awal bulan Juni depan. Ini menandakan ada pesimistis di sini. Seolah-olah Presiden Jokowi ini balapan jadi nggak sih? Nih, selesai nggak sih? Ini bakal digelar nggak sih kalau melihat persiapan seperti ini? Mungkin yang ada di benak Jokowi, beliau membandingkan dengan gelaran MotoGP yang baru selesai di Mandalika lalu. Dengan segala persiapannya yang pembangunan sirkuitnya selama 1 tahun lebih, penjualan tiket dan lain sebagainya, promosi ke sana kemari. Nah, ini balapan kurang dari 1 bulan. Nah, itu yang menjadi, kalau menurut saya, lucu. Apa tujuannya Pak Jokowi datang ke sana? Apa memang sengaja kepingin meninjau langsung? Atau cuman kepingin, katanya orang Jawa tuh ngece gitu. Oh gini, cuman gini doang nih kerjaan lu nih, kayak gitu. Tapi kalau para pemirsa Siwo TV nggak sepaham dengan saya, nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam damai untuk Indonesia.